Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmatika Islami dari kelas 10A Farmasi akan mempresentasikan dasar-dasar kefarmasian bab 2 pengelompokan obat secara umum. Pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk baik untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berperan penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Peran obat secara umum menetapkan diagnosis, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan penyakit, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, meningkatkan kesehatan, mengurangi rasa sakit. Pengertian obat secara khusus. Obat jadi obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, subdosia, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Obat paten. Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama isi pembuat yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Obat baru. Obat yang terdiri atas atau berisi zat berkhasiat maupun tidak berkhasiat. Obat asli. Obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia terolah secara sederhana atas dasar pengalaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat tradisional. Obat yang dapat didapatkan dari alam tumbuhan atau hewan, diperoleh secara sederhana atas pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat esensial. Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Obat generik. Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kegunaan obat untuk manusia dan hewan. Obat digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam menetapkan diagnosis, mencegah penyakit, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit atau gejala penyakit, menyembuhkan penyakit, memperelok dan memperindah badan atau bagian tubuh manusia. Pengolahan obat. Obat dapat digolongkan berdasarkan golongan obat menurut kegunaan obat, golongan obat menurut cara penggunaan obat, golongan obat menurut cara kerjanya, penggolongan obat menurut sumber obat, penggolongan obat menurut sediaan obat, penggolongan obat menurut proses fisiologi dan biokimia dalam tubuh. Penggolongan obat menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Obat digolongkan menjadi 6, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakaian dalam dosis yang dianjurkan. Obat dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, toko obat, atau toko biasa. Obat tifus pada wadahnya atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran dengan diameter tertentu, lingkaran warna hijau dengan garis tepi hitam. Contoh, minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih, tablet paracetamol, vitamin C, dan B kompleks. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakaian tanpa resep dari dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya. Obat ini dapat diperoleh atau dibeli di apotek dan toko obat terdaftar. Obat bebas terbatas diberikan tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam pada wadahnya atau kemasannya. Namun karena dalam komposisi obat bebas terbatas pada zat atau bahan yang relatif konsik pada wadah atau kemasan yang harus dicantumkan tanda peringatan P1 sampai P6. Obat keras. Obat keras adalah obat yang beracun, mempunyai khasiat pengobati, menguatkan, mengidentifikasi, dan lain-lain tubuh manusia. Obat berada baik dalam substansi maupun tidak. Obat daftar G tidak boleh dibeli bebas, hanya boleh diserahkan kepada seseorang dengan resep dokter. Resep yang mengandung obat daftar G tidak digunakan diulang.
Pada kemasan obat keras harus dicantumkan tanda berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi seperti terlihat pada gambar di samping. Obat wajib apoteker. Obat wajib apoteker adalah obat yang keras yang diserahkan oleh apoteker di apoteker tanpa resep dokter. Obat golongan narkotika. Narkotika adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Orang yang termasuk dalam daftar ini dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (SPP) dengan memberikan efek depresi, dan ada pula yang diberikan stimulasi pada SPP kokaina. Penggolongan obat narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, narkotika. Hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat mengobati digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat mengobati dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Obat golongan psikotropika. Psikotropika adalah salah satu zat atau bahan, baik alami maupun sintetis, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1. Obat golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Contoh golongan ini adalah LSD-25, MDA, psilocin. Psikotropika golongan 2. Obat-obat golongan ini boleh disalepkan, tetapi obat ini memiliki potensi ketergantungan yang kuat. Contoh golongan ini adalah amfetamin, metaquolon, scorbatida. Psikotropika golongan 3. Obat-obat ini boleh disalepkan tetapi memiliki potensi ketergantungan yang sedang. Contoh golongan ini adalah amorbatida, penobarbital, siklobarbital, glutamid. Psikotropika golongan 4. Obat golongan ini seringkali diberikan dalam resep sebagai besar. Obat ini adalah depresan SPP, mempunyai potensi ketergantungan ringan. Contoh obat golongan ini adalah alobartita, bromazepam, adiazepam, clondiazepam, meprobamid. Sekian dari saya, Anissa Rahmatika Islami, XA Farmasi, mengucapkan terima kasih. Recording stopped.